ingin banyak ngomong. Mulainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ajiat. Ya, selamat siang. Oke, nah mungkin Ajiat di sini apa kabar nih? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah sehat ya Ajiat. Mungkin Ajiat dari seminggu ke belakang atau seminggu ke depan ada kegiatan apa nih? Atau enggak Ajiat untuk seminggu ke depan ada planning untuk mengerjakan sesuatu atau tidak? Kalau seminggu ke depan sih persiapan buat tentunya. Kalau yang seminggu ke belakang nggak ada sih, cuma kuliah. Oke, cuma kuliah aja ya. Terus untuk seminggu ke depan Ajiat akan melaksanakan UAS. Iya. Kalau boleh tahu tanggal berapa nih? Belum pasti sih antara tanggal 8 atau tanggal 15. Oke, tanggal 8 atau enggak tanggal 15 ya. Nah, mungkin Ajiat kemarin sudah saya beri homework ya, dimana mungkin homeworknya itu saya akan menanyakan perubahan positif yang terjadi pada diri Ajiat ya sejak kemarin terakhir kali bertemu, dan saya kemarin sudah memberikan homework kepada Ajiat. Mungkin Ajiat kemarin itu homeworknya ingin apa? Ya, jadi kemarin tuh homework saya tuh jadi melakukan perubahan, jadi melakukan yang saya senangi. Oke, yang Ajiat senangi ya. Ya. Nah, kalau boleh tahu kemarin seminggu ke belakang Ajiat melakukan apa saja nih? Kalau seminggu ke belakang sih ada cuma kuliah doang gitu kan. Tapi kalau dari perubahan saya gitu selama di rumah gitu, saya melakukan aktivitas seperti jalan-jalan gitu, nongkrong gitu. Ya gimana caranya biar nggak kepikiran udah. Oke, nah mungkin cara Ajiat untuk menghilangkan rasa kecemasan Ajiat, rasa overthinking Ajiat kepada orang lain itu mungkin membahagiakan diri sendiri. Contohnya main gitu ya. Nah, nongkrong. Kalau boleh tahu main sama nongkrongnya kemana nih? Paling ke tempat kopi-kopi biasa sih. Oke. Ke tempat kopi-kopi aja ya. Nah, mungkin Ajiat juga sambil belajar ya mungkin. Ya, Kan kemarin mungkin Ajiat sudah ada di fase gagal, dan mungkin Ajiat juga ingin mengembalikan lagi usaha Ajiat. Jadi mungkin Ajiat sambil nongkrong sambil mempelajari juga ya. Nah, untuk selanjutnya ada perubahan positif apa lagi nih yang terjadi pada diri Ajiat dari seminggu ke belakang, atau enggak Ajiat melakukan hal-hal yang membuat Ajiat senang? yang pertama, yang perubahan positif itu dari diri saya sendiri terhadap orang lainnya kan, yang tadinya saya nggak percaya gitu. Jadi sekarang tuh percaya gitu, sudah mulai membuka pikiran itu gitu. Kenapa? Karena kita itu kan hidup itu nggak sendiri juga gitu kan, baru kerasanya sekarang. Ternyata kalau misalkan saya itu terus percaya terus sama orang gitu kan, susah juga gitu ke depannya gitu. Oke, jadi Ajiat semaksimal mungkin ingin bisa membuka kepercayaan lagi kepada orang lain. Nah, kalau boleh saya tahu bagaimana sih cara Ajiat untuk bisa membuka diri Ajiat lagi kepada atau bisa mempercayai orang lagi? Yang pertama saya melihat orangnya gitu, terus saya juga melihat lingkungannya gitu. Kalau misalkan saya tuh mencoba sharing-sharing gitu kan, dikit-dikit gitu. Kalau misalkan terus dengar-dengar dari penjelasan orang lain gitu kan, oh ternyata kayak gini loh gitu. Terus sambil santai-santai gitu kan. Oke, jadi mungkin Ajiat juga dilihat dari lingkungannya ya. Iya. Sekarang lebih ke berhati-hati juga terhadap orang lain. Jadi mungkin kemarin kejadian yang membuat Ajiat cemas, membuat Ajiat overthinking kepada orang lain itu mungkin dijadikan pelajaran juga ya Ajiat. Kejadian buruk Ajiat itu pasti dijadikan pelajaran dalam diri Ajiat, seperti itu ya. Nah, baik, sekarang saya akan menanyakan skala kembali kepada Ajiat, di mana 0 Ajiat merasa tidak baik-baik saja dan 10 Ajiat merasa baik-baik saja. Nah, kemarin kita terakhir kali bertemu ya di sesi 2, Ajiat sudah mencapai 8,5 untuk skalanya, dan pencapaian Ajiat itu ada di skala
malah 10. Ya. Nah, kalau boleh tahu kemarin kan sudah melewati homework yang sudah Ajiat lakukan. Nah, sekarang mungkin Ajiat ada di skala berapa? Skala 9. Oke, nah baik. Kalau 9 itu menurut Ajiat itu seperti apa sih skala 9? Karena saya udah hampir mencapai homework saya itu kan, perubahan saya salah satunya melakukan kesenangan diri saya pribadi gitu kan. Contohnya dengan libur gitu kan, liburan gitu kan, sama teman-teman, sama pacar gitu kan, sama keluarga juga gitu, ngobrol-ngobrol menghabiskan waktu, gimana caranya biar gak kepikiran terus gitu. Oke. Jadi ada perkembangan untuk nanti sedikitnya lupa gitu. Oke, nah jadi Ajiat melakukan hal-hal positif, contohnya berlibur dengan teman-teman Ajiat, dengan Ya. pacar ya, Ya. supaya hal-hal negatif tersebut mungkin hilang ya, Ya. dan terlupakan gitu ya Ajiat. Nah, untuk selanjutnya saya di sini akan mengajukan pertanyaan yang mungkin menurut Ajiat ini butuh waktu untuk menjawabnya. Nah, mungkin di sini bisa Ajiat lihat di depan Ajiat, di sini terdapat kursi kosong. Nah, jika seandainya kursi itu adalah kursi masa depan Ajiat, di mana nanti Ajiat bisa melihat cerita kesuksesan Ajiat, di mana kejadian-kejadian atau permasalahan-permasalahan yang sudah kemarin Ajiat ceritakan kepada saya, mungkin itu semuanya tuntas, dan katakan saja Ajiat bisa melihat diri Ajiat di 5 tahun ke depan. Ya. Nah, apa yang Ajiat lihat pada kursi tersebut? Tentunya mencapai kesuksesan. Oke, mencapai kesuksesan. Apa yang berbeda pada diri Ajiat yang terlihat di kursi masa depan Ajiat? Yang pertama, perubahan dari segi materi mungkin ya. Oke, dari segi Ya gitu. Dari sekarang kan masih merintis gitu ya, masih merintis. Suatu saat nanti bila ada rezekinya gitu bisa ada perubahan dengan materi gitu. Oke. Apa yang sedang Ajiat dilakukan di sana? Mengawasi bisnis saya mungkin gitu. Oke, Atau mengawasi. bisnis saya gitu. Oke, mengawasi bisnis Ajiat ya. Ya. Mungkin persisnya pekerjaan apa sih yang Ajiat lihat? Pengusaha. Oke, pengusaha ya. Nah, apa yang berbeda pada diri Ajiat di sana? Tentunya lebih punya usaha sendiri gitu kan, terus lebih lebih gede mungkin usahanya kita di sebelumnya gitu aja sih. Oke, bagus sekali ya. Mungkin rasa optimis Ajiat ini sangat menggebu-gebu untuk Ya. mempunyai bisnis yang sangat mungkin Ajiat impi-impikan ya. Nah, apa makna ini bagi Ajiat? Makna. Ya. Contohnya kayak gimana? Kalau misalnya makna dari perjuangan saya. Iya, jadi makanya emang mungkin berproses gitu ya, dari awal sampai mencapai tujuan gitu. Yang mana saya tuh harus bekerja keras gitu demi mencapai tujuan keinginan saya gitu, dan tentunya ada prosesnya juga step by step gitu. Untuk mencapai tahap di mana saya itu sukses. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi di sini Ajiat ingin banyak sekali makna dalam hidup Ajiat untuk mencapai kesuksesan Ajiat seperti itu ya. Nah, kira-kira kursi ini akan diberikan nama apa oleh Ajiat? Kursi kesuksesan sih. Oke, kursi kesuksesan ya. Nah, jadi judul yang Ajiat berikan kepada kursi itu berarti kesuksesan. Iya, kesuksesan. Nah, dan apa kesuksesan? Kesuksesan menjadi pengusaha. Oke, kesuksesan menjadi pengusaha. Nah, dan jika judul itu ada pada dalam imajinasi Ajiat, kira-kira ada di manakah letak judul tersebut? Ada di atas, di bawah, di kanan, atau di kiri? Tentunya di atas. Oke, di atas ya. Apakah judulnya berwarna atau tidak? Berwarna. Oke, berwarna apa Ajiat? Putih. Oke, putih, baik. Nah, jadi di sini Ajiat mempunyai judul
gambar untuk masa depan Ajiat itu, kesuksesan Ajiat membangun bisnis, dan mungkin judulnya itu terletak di atas yang berwarna putih. Apakah betul Ajiat? Oke, betul. Nah, sekarang saya ingin Ajiat berjalan dari kursi sekarang menuju ke kursi masa depan Ajiat. Boleh Ajiat sekarang. Selamat. Mungkin sekarang Ajiat sudah ada di masa depan Ajiat dengan kesuksesan Ajiat, dengan mempunyai bisnis-bisnis yang banyak ya Ajiat. Nah, mungkin sekarang perasaan Ajiat kalau misalnya dibayangkan ada di masa depan, Ajiat perasaannya gimana? Tentunya saya bangga, senang gitu kan, bangga terhadap diri sendiri gitu kan, bisa mencapai kesuksesan saya dengan cara saya, dengan berproses yang mungkin kalau misalkan itu ya panjang gitu. Oke, proses yang sangat panjang ya dengan kesuksesan Ajiat tersebut. Nah, kalau boleh tahu kan Ajiat mungkin di situ merasa senang, merasa happy, terus Ajiat juga sudah melakukan banyak hal yang berproses itu sangat berat gitu ya Ajiat. Nah, mungkin perasaan puas atau perasaan bahagia itu muncul di bagian tubuh mana Ajiat? Di sini sih. Oke, di bagian dada ya. Nah, jadi mungkin perasaan Ajiat terletak di bagian dada. Ya. Nah, apa sih perasaan apa yang paling berbeda di sini? Bahagia sih itu. Bahagia aja. Iya. Oke, mungkin Ajiat lebih merasa bahagia dan Ajiat merasa puas dengan dengan kesuksesan Ajiat ya. Gitu. Oke, baik. Nah, di sini saya akan menanyakan kepada Ajiat, mungkin kita kemarin sudah melakukan sesi konseling dari sesi 1 sampai sekarang ada di sesi 3 ya. Nah, dimana mungkin 0 merasa Ajiat tidak baik-baik saja dan 10 Ajiat merasa baik-baik saja, dan tadi saya sudah menanyakan kepada Ajiat dimana sekarang Ajiat berada di skala 9. Apakah sekarang untuk di akhir sesi konseling ini ada di skala berapa Ajiat? Tentunya ada di 10. Oke, kalau boleh tahu 10 itu seperti apa aja? Ya, tentunya baik-baik saja gitu ya, dan merasa puas, terus bahagia gitu kan, bangga terhadap diri saya sendiri. Oke, puas dan bahagianya itu seperti apa aja? Yang pertama kan saya dari sebelum saya bisa percaya ke orang sampai sekarang, sampai bisa membuka lagi buat percaya sama orang, terus disuruh menceritakan kesuksesan saya, terus dengan senang hati saya berharap gitu kan, semoga aja ini jadi doa gitu kan ke depannya gitu kan. Ya senangnya di situ sih gitu, semoga aja gitu. Oke, nah baik, sekarang saya ingin Ajiat lihat kembali ke kursi masa sekarang Ajiat, dan saya ingin Ajiat berjalan menuju kursi di mana Ajiat sekarang. Nah, terus nanti Ajiat menemukan solusi yang tepat yang perlu dilakukan oleh Ajiat, oleh diri Ajiat yang di kursi sekarang agar mampu menuju kursi masa depan. Mengerti yang saya ucapkan? Iya. Nah, baik, silahkan Ajiat lakukan, berdiri dan duduk. Nah, saya akan bertanya kepada Ajiat, apa solusi pertama Ajiat yang muncul dalam diri Ajiat untuk mungkin nanti dalam berproses sekarang Ajiat akan mencapai tujuan Ajiat, seperti apa solusinya? Yang pertama, pekerja keras gitu kan, tidak bermalas-malasan gitu kan. Terus tentunya saya juga ingat dengan kata-kata saya ingin mencapai kesuksesan dengan proses yang cukup lama mungkinnya, tapi syukur-syukur bisa secara singkat gitu. Oke, saya akan bertanya bagaimana cara Ajiat melakukannya? Caranya dengan sungguh-sungguh gitu kan. Saya juga harus memperluas relasi juga gitu, biar nanti mendapatkan informasi yang mana bisa memperlancar bisnis saya sendiri gitu kan, yang menjadi besar gitu. Oke, baik. Jadi Ajiat akan mencari relasi, mencari informasi bagaimana cara mengembangkan bisnis yang sedang Ajiat rintis, mungkin seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya, adakah solusi lain yang muncul ketika Ajiat tadi berpindah ke kursi masa depan sekarang? Udah sih itu aja. Udah itu aja. Oke, baik.
Nah, untuk sekarang mungkin saya akan melakukan evaluasi kepada Ajiat. Nah, mungkin di sini saya berterima kasih kepada Ajiat. Saya senang sekali Ajiat sudah ingin merubah diri Ajiat yang tadinya mungkin Ajiat merasa cemas, Ajiat merasa overthinking kepada orang lain, dan sekarang Ajiat sudah berubah gitu. Ya. Apakah betul? Betul? Ya, betul. Oke. Nah, untuk selanjutnya di sini kan tadi Ajiat sudah sudah berada di skala 10 ya, dimana mungkin Ajiat itu sangat benar-benar baik-baik saja. Ajiat sudah merasa puas, Ajiat sudah merasa berhasil, Ajiat sudah merasa lega sekali. Apakah ingin menambah sesi atau sudah cukup saja? Sudah cukup mungkin ya. Oke, sudah cukup saja ya Ajiat. Nah, sekarang saya ingin Ajiat menuliskan kesan-pesan di mana kita sudah melakukan sesi konseling dari awal sampai akhir ya Ajiat. Alhamdulillah sudah ada di penghujung. Nah, sekarang saya ingin Ajiat menuliskan pesan-pesan dari sesi konseling kalian. Oke, gimana kesannya? Terima kasih telah membersamai saya, mendengarkan cerita saya pribadi dari awal sampai saya merasa lebih baik lagi. Oke, untuk pesannya? Untuk pesannya ya, untuk pesan diri saya pribadi. Ke saya pesan untuk saya. Jangan jangan pernah capek ataupun mengeluh gitu ya, untuk mendengarkan cerita-cerita yang mana di luar sana itu membutuhkan pertolongan untuk bercerita gitu. Oke, baik. Nah, untuk kesan yang saya dapatkan, mungkin saya sangat senang sekali ya sudah bisa bertemu dengan Ajiat. Terus Ajiat sangat banyak perubahan yang terjadi pada diri Ajiat juga. Ajiat juga sudah bisa menghilangkan rasa overthinking kepada orang lain seperti itu. Dan saya juga berterima kasih kepada Ajiat yang ingin merubah diri Ajiat menjadi lebih baik. Nah, untuk pesannya tetap semangat, jalani bisnis yang sedang Ajiat rintis sekarang. Jangan sampai Ajiat putus asa kembali, jangan sampai Ajiat merasa overthinking lagi kepada orang lain seperti itu. Nah, mungkin untuk selanjutnya di sini saya akan bertanya kepada Ajiat, di mana nanti kan sudah melakukan sesi konseling ini, kita Ajiat merasa saya sudah berhasil dalam sesi konseling kali ini. Apakah ada self reward untuk diri Ajiat? Tentunya ada sih gitu. Oke, kalau boleh tahu gimana? Saya menghabiskan waktu di luar mungkin gitu, sama pacar. Contohnya saya kemarin nonton konser juga gitu kan. Itu kan salah satu self reward saya gitu. Terus nongkrong, bercerita-cerita, itu aja sih. Oke, itu untuk self reward Ajiat ya. Jangan lupa nanti lakukan self rewardnya setelah sudah melakukan sesi konseling kali ini. Nah, mungkin kita sudah ada di penghujung ya, sudah berada di akhir sesi. Terima kasih kepada Ajiat yang sudah bisa meluangkan waktunya, dan Ajiat juga sudah ingin ingin berubah menjadi orang yang lebih positif seperti itu ya. Terima kasih Ajiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.